Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal manusia. Itulah yang memelihara hati dan pikiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian. Firman Tuhan menyapa kita pada hari ini tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada zaman ini kita melihat banyak orang yang hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam keraguan-raguan, hidup di dalam ketidakpastian. Keraguan-raguan akan kehidupan masa kini dan pada kehidupan yang akan datang. Tetapi firman Tuhan hari ini menguatkan kita supaya kita tetap hidup di dalam pengharapan. Hidup di dalam Yesus Kristus. Karena apa? Karena dunia ini tidak menjanjikan kepastian. Di dunia ini tidak ada kepastian. Sehingga kita seringkali kecewa, patah semangat, pesimis, dan lain-lain. Kita seringkali menaruh harapan kepada teman, kepada saudara-saudara kita, keluarga, juga kepada orang lain. Sehingga berujung pada kekecewaan karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi firman Tuhan hari ini pada pagi ini mengatakan bahwa Kristus adalah kepastian dan surga adalah harapan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita semua supaya kita tetap mengingat dan memastikan bahwa kita lahir di dalam kepastian, lahir di dalam Kristus, hidup bersama Kristus, dan akan bangkit bersama Kristus. Kristus satu-satunya harapan kita. Kristus adalah jawaban dari beribu-ribu pertanyaan yang selalu menghampiri kehidupan kita setiap hari. Maka Rasul Petrus mengatakan kepada jemaat mula-mula, terpujilah Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, karena rahmat-Nya yang besar, rahmat Tuhan yang besar setiap hari, yang memberikan kita kehidupan dan kekuatan, sekalipun kita harus mengalami banyak masalah kehidupan. Bahkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada jemaat mula-mula, bahwa kita akan dilahirkan kembali dan dibangkitkan bersama dengan Yesus yang kita imani, yang kita percayai. Bahkan Rasul Petrus mengatakan bahwa kematian orang percaya bukanlah akhir, tapi adalah babak baru di mana kita akan mendapat kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Maka oleh karena itu, Rasul Petrus mengajak jemaat mula-mula, juga kita pada zaman ini, supaya kita hidup di dalam pengharapan. Jadi Bapak, Ibu, hiduplah di dalam pengharapan supaya hidup kita tidak sia-sia. Banyak orang hidupnya sia-sia karena dia jauh dari Kristus. Dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menjadi Kristen, ikut ibadah, tetapi tidak hidup di dalam Kristus. Banyak orang bercerita tentang Yesus,
Dan banyak orang bernyanyi tentang Yesus, tetapi dia tidak tinggal di dalam Yesus. Di hatinya tidak ada Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudaraku, pada zaman akhir ini tidak mudah menjadi Kristen sejati. Karena banyak proses yang harus dilalui dan harga yang harus dibayar mahal. Apakah itu? Yaitu kesulitan ekonomi, kemiskinan, penyakit, juga dengan masalah-masalah yang tak kunjung selesai. Maka dalam situasi seperti itu, Rasul Petrus mengajak kita semua Bapak Ibu supaya kita memiliki pengharapan yang teguh. Orang yang berpengharapan kepada Kristus akan beroleh kekuatan sekalipun dia dihantam oleh badai persoalan. Percayalah kepada Tuhan bahwa hidup kita dijamin oleh Kristus. Yang walaupun kita merasa di dunia ini kita tidak apa-apa, tetapi kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Bahkan masa depan kita, yaitu kehidupan yang kekal, akan kita terima melalui kebangkitannya. Nabi besar, Nabi Yeremia menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Dalam firman-Nya, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Maka berharaplah kepada Tuhan supaya Bapak Ibu tidak akan kecewa. Berharaplah kepada Yesus Kristus karena kehidupan kita akan indah pada waktunya. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu telah menguatkan kami supaya kami tetap hidup di dalam pengharapan, supaya kami bisa kuat menjalani kehidupan, mana kami harus selalu berhadapan dengan masalah, cobaan, dan persoalan hidup. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Kuatkanlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami dimanapun berada. Apapun yang menjadi persoalan hidupnya, biarlah Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih Bapa. Biarlah damai sejahtera yang daripada Yesus Kristus selalu bersama-sama dengan kami. Amin. Mari kita bagikan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati.